فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa kullu ma fa'alahu fi hajjatihi tilka wajibun la budda min fi'lihi fil hajj. Kata atau yang sebelumnya dulu kah? Li ta'khudhu anni manasikakum. Tayyib. Li annahu alaihi salam tafa bainahuma wa qala li ta'khudhu anni manasikakum. Pendapat pertama itu yang rajih, yaitu hukumnya adalah wajib dan bahkan ini adalah rukun di dalam haji ataupun haji kecil, yaitu umrah. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salam tawaf di antara Safa dan Marwah, dan beliau bersabda, hendaknya kalian mengambil dariku manasik kalian, tata cara peribadatan kalian, atau manasik yaitu amalan-amalan haji kalian. Manasik ada 3 makna sebenarnya. Maka semua yang dilakukan oleh Nabi di dalam haji beliau tersebut adalah wajib. Tak boleh kita lari dari pelaksanaannya, yaitu memang wajib dilakukan di dalam haji. Illa ma kharaja bidalil, kecuali amalan yang keluar dari kewajiban tadi dengan suatu dalil yang menunjukkan tidak wajib. Wallahu a'lam. Wa qad taqaddama qauluhu alaihi salam is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'i. Dan telah berlalu sabda Nabi alaihi salam, hendaknya kalian melakukan sa'i karena sesungguhnya Allah mewajibkan kalian untuk melakukan sa'i. Faqad bayyana Allah ta'ala anna tawafa baina Safa wal Marwah min sya'airillah. Sungguh Allah ta'ala telah menerangkan bahwasanya tawaf di antara Safa dan Marwah itu bagian dari syiar-syiar Allah. Ai mimma syara Allah ta'ala li Ibrahim al-Khalil, yaitu termasuk dari amalan yang disyariatkan oleh Allah ta'ala untuk Ibrahim al-Khalil fi manasikil hajj, di dalam manasik haji beliau. Wa qad taqaddama fi hadis Ibnu Abbas, dan telah berlalu di dalam hadis Ibnu Abbas, anna asla dzalika ma'khudun min titwafi hajar. Bahwasanya asal dari amalan tadi itu diambil dari tawafnya berbolak-baliknya hajar. Tawaf berkeliling ya. Wa tardadiha, dan berbolak-baliknya dia baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah, fi talabil ma'i li waladiha, di dalam mencari air untuk anaknya. Kasih sayang seorang ibu sampai naik turun gunung. Baik. Kalau kasih sayang anak istilahnya apa? Sepanjang galah. Kasih sayang ibu, demikian pula keumuman orang tua, sepanjang jalan, istilah pepatah itu ya. Lama nafada ma'uha wa zaduha, tatkala telah habis air yang dia miliki dan bekal yang dia bawa. Hina tarakahuma Ibrahimu alaihi salam, tatkala Ibrahim alaihi salam meninggalkan mereka berdua, hunalik, di sana. Laisa indahuma ahadun minan nas, tidak ada di dekat mereka berdua seorang pun dari manusia. Falamma khafatid dhai'ata ala waladiha hunalik, tatkala si ibu mengkhawatirkan anaknya tersia-sia di sana,
wa nafada ma indaha, dan telah habis apa yang dia miliki, qamat tatlubul ghausa minallah azza wajal, dia bangkit mencari pertolongan dari Allah azza wajal. Bukan sekedar berdoa, tetapi juga berusaha pergi ke sana kemari, karena memang inilah yang bagian dari yang disyariatkan selain berdoa. Falam tazal taraddadu, yaitu tataraddadu, terus menerus dia berbolak-balik fi hadhil buqatil musyarrafah, di tempat yang dimuliakan itu, baina Safa wal Marwah, di antara Safa dan Marwah, mutadzallilatan khaifatan wajilah, dalam keadaan yaitu merendahkan diri, dalam keadaan takut, dalam keadaan gentar, mutarratan faqiratan ilallah, sangat terpaksa keadaannya itu dan sangat tergantung kepada Allah azza wajal. Hatta kasyafallahu kurbataha, sehingga Allah menghilangkan kesulitan besarnya tadi. Baik. Al-faraj ba'da syiddah, datangnya kelonggaran setelah kesulitan. Baik. Kullama tanaha al-karbu qaruban nasr, tatkala kesulitan itu sudah semakin mencapai puncaknya, maka pertolongan itu pun mendekat, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Kurang lebih demikian lafadznya. Kemudian wa anasa ghurbataha, Allah memberikan anasa, yaitu kemesraan, keakraban terhadap kesepian dari wanita ini. Wa farraja syiddataha, dan melonggarkan atau menghilangkan kesempitan atau kesulitan yang dia alami. Assalamualaikum. Wa amba'alaha zamzam, dan Allah memancarkan untuknya, jadi yambuk yaitu mata air, berupa zam-zam allati ma'uha ta'amu tu'min wa shifa'u suqam, yang mana airnya itu adalah benar-benar makanan dan memang obat dari penyakit-penyakit. Memang ini berkah yang sangat besar sekali. Secara kedokteran pun sudah terbukti sangat bagus mineralnya dan sebagainya, dengan bakteri yang boleh dikatakan tidak ada, padahal dia tidak dimasak, tidak ditapis oleh manusia dan semacamnya. Untuk yang hadis tadi, ta'amu tu'mu wa shifa'u suqam, disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dalam Mu'jamis Shaghir dari hadis Abi Dzar. Rawinya semuanya rawi sahih, kata Al-Haisami. Dan disebutkan juga oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar adalah sama-sama rekan seperguruan dari Al-Haisami. Dalam Mathalibul Aliyah dari dua jalan. Jalan yang pertama adalah hadis Abu Dzar marfu'an dan dinisbatkan kepada Ibnu Abi Syaibah. Jalan yang kedua Sulaiman Ibnu Mughirah, dan sanadnya dinisbatkan kepada Abu Dawud At-Tayalisi secara ringkas. Diriwayatkan oleh, kata Al-Mundhiri dalam Targhib, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau dalam kitab Fadhailus Shahabah tentang Islamnya Abu Dzar yang panjang itu. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang air Zam-Zam, innaha mubarakah, sesungguhnya dia itu diberkahi, wa innaha ta'amu tu'am, dia adalah benar-benar makanan, betul-betul gizinya sangat tinggi. Dan juga hadis di atas ada penguat dari hadis Ibni Abbas, disebutkan oleh Al-Mundhiri di dalam Targhib. Juga diriwayatkan oleh beliau mengatakan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan rawi-rawinya siqat. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahih beliau dengan lafaz khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u Zamzam. Air yang terbaik di atas permukaan bumi adalah air Zam-Zam. Fihi ta'amun li tu'am wa shifa'un li suqam. Ta'amu tu'am artinya adalah
mengenyangkan bagi orang yang meminumnya, seperti dia kenyang dari makanan. Kemudian syifa'us suqam, yaitu menghilangkan penyakit dengan seizin Allah. Baik. Selesai dari catatan kaki si muhaqqiqnya. Jadi kemudian kembali ke atas, kata Imam Ibnu Katsir, fasa'i bainahuma yanbaghi lahu ayyastahdira faqrahu wa dhullatahu wa hajatahu ilallah. Maka yaitu mengambil pelajaran dari cerita tentang Hajar, hendaknya orang yang melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah menghadirkan rasa fakir, yaitu sangat tergantung, sangat memerlukan kepada Allah, juga perendahan diri, yaitu merasa dirinya ini hina, hamba yang hina, dan berhajat kepada Allah fi hidayati qalbih, di dalam memberikan hidayah kepada hatinya, wasalahi halih, dan perbaikan keadaannya, wa ghufrani dzambih, dan penghapusan dosanya, bukan malah memanfaatkan untuk mencuri seperti sebagian orang. Justru apa? Kesempatan berdesak-desakan malah mencuri atau maksiat-maksiat yang lain. Wa ayyataji'a ilallahi azza wajal, dan bersandar, yaitu menyandarkan jiwa dan seluruh urusannya kepada Allah azza wajal, liyuziha ma huwa bihi minan naqaisi wal uyub, agar Allah menghilangkan apa yang ada pada diri hamba ini berupa kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Wa ayyadiyahu ila siratil mustaqim, dan membimbingnya kepada jalan yang lurus. Wa ayyuthabbitahu alaihi ila mamatih, dan agar mengukuhkan dia di atas jalan yang lurus tadi sampai matinya dia, sehingga dia diwafatkan. Sebagaimana sa'i dan ibadah lain pun betul-betul kita mengikuti apa yang Allah syariatkan. Maka kita mengharapkan kita memang sepanjang hidup kita juga diberi taufik untuk mengikuti jalan Allah Ta'ala. Dan memang inilah hasil dari haji yang mabrur. Sebagaimana kata para ulama, bila haji dikatakan mabrur, yaitu apabila setelah itu orangnya semakin bagus amalannya, semakin soleh dan istiqomah. Sebagaimana waktu haji dia, cara ibadah hajinya adalah mengikuti syariat Nabi, bukan membuat ajaran sendiri. Demikian pula itu diterapkan setelah balik dalam kehidupan sehari-hari. Memang ikut Allah dan Rasulnya, bukan sesuka hatinya di muka bumi ini. Tayyib. Jadi di sini tadabbur yang bagus disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Wa ayyuhawwilahu min halihi alladhi huwa alaihi, dan berharap kepada Allah agar memindahkan dia dari keadaan dia yang selama ini dia ada di atasnya, minadzunubi wal ma'asi, dari yaitu berupa dosa-dosa dan maksiat-maksiat, ila halil kamali wal ghufrani was sadadi wal istiqamah, menuju kepada keadaan kesempurnaan, pengampunan, kelurusan. Ini sama aja ya, sadad dan istiqamah, yaitu kelurusan intinya. Baik. Kama fa'ala bihajara alaiha salam, sebagaimana yang Allah lakukan kepada Hajar alaihi salam, diberi taufik untuk melakukan ini dan itu, akhirnya berkah, betul-betul malaikat Jibril datang kemudian mendatangkan air Zam-Zam, yang dengan sebab itu akhirnya orang-orang Jurhum berdatangan, akhirnya tempat itu betul-betul jadi makmur, diberkahi. Dan mereka menjadikan keluarga Hajar sebagai pemuka agama di situ. Akhirnya banyak yang masuk Islam dan seterusnya. Betul kan? Istiqomah. Demikian pula Nabi Ibrahim juga sering mengunjungi tempat itu dan memberikan bimbingan. Istiqomah sampai wafat. Wa qauluhu wa man tatawwa'a khaira, tentang firman Allah Ta'ala, dan barang siapa melakukan ketaatan-ketaatan yang baik, zada fi tawafihi bainahuma ala qadril wajib saminah wa tasi'ah wa nahwa dhalik,
Ada yang mengatakan maknanya adalah menambahkan dalam tawaf di antara Safa dan Marwah itu melampaui kadar yang diwajibkan. Tawafnya jadi 8 atau 9 dan seperti itu. Ada yang mengatakan demikian. Walaupun tentunya ini bukan pendapat yang rajih. Karena Nabi sudah mengatakan khudhu anni manasikakum, bukan buat manasik sendiri sesuka hati. Wakil ada yang mengatakan yatufu bainahuma fi hajjati tatawwu'in au umrati tatawwu'. Maknanya adalah tawaf di antara Safa dan Marwah dalam haji tatawwu' atau umrah tatawwu', yaitu amalan yang mustahab. Tetap ketika melakukan amalan mustahab, yaitu haji atau umrah yang mustahab, haji mustahab dan umrah mustahabah, tetap ikut Nabi tentunya. Tawafnya cukup 7 kali saja. Tawaf dalam artian amalan sa'i itu ya. Kemudian wakil al-murad tatawwa'a khairan fi sa'ilil ibadat. Yang dimaksudkan, kata pendapat ketiga, adalah melakukan ketaatan yang baik di seluruh ibadah. Dan ini yang betul karena lafadznya bersifat umum. Man ini pelakunya umum. Tatawwa'a khairan itu juga umum, mencakup segala jenis peribadatan. Dan dikatakan khairan apabila ikut Allah dan Rasulnya tentunya. Karena kalau tidak jadi syarrul umur, perkara yang paling buruk. Hakadzalika Fakhruddin Ar-Razi wa azza salisa ila Al-Hasanil Basri wallahu a'lam. Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan itu dan menukilkan pendapat ketiga ini dari Al-Hasan Al-Basri wallahu a'lam. Dan telah kita ketahui yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di yang rajih memang pendapat yang ketiga, yaitu ini bukan hanya dalam masalah tawaf, tapi menjalankan ketaatan-ketaatan secara umum yang sifatnya adalah baik, yaitu ikut syariat, kata beliau. Wa qawluhu fa innallaha syakirun alim. Firman Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Makna bersyukur di sini apa? Yusibu 'alal qalili bil katsir. Memberikan pahala disebabkan oleh amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Bukan sekedar 1 dibanding 1, tapi 1 banding 10, Masya Allah, atau bahkan lebih. Alim biqadril jaza, yaitu dia tahu tentang kadar pahala. Fala yabkhasu ahadan sawabah, maka Allah tidak mengurangi. Bakhas artinya adalah kurang. Kadang artinya bakhas artinya zalim. Allah tidak mendolimi atau menganiaya siapapun di dalam pahalanya itu. Wala yadlimu, kemudian menampilkan ayat ini, wa la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah itu tidak menganiaya seukuran zarrah pun suatu amalan. Apabila amalan itu memang kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya kepada pelakunya pahala yang agung. Ya, satu butir kurma boleh dibalas dengan seperti gunung atau lebih besar lagi sedekah itu. Baik, sesuai dengan kadar keikhlasan, keimanan dan harapan dan seterusnya. Ilahuna wallahu a'lam.